Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel kita yaitu Applikom IH 2020. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara mengatur tata letak halaman yang berbeda dalam satu dokumen. Dan misi satunya itu begini contohnya. Nah, dengan bidang portrait dengan ukuran kertas A4 dan setiap sisi dengan ukuran bagian atas 4 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm, dan bagian bawah 3 cm. Dengan halaman selanjutnya, dengan ukuran kertas legal dan setiap sisi berukuran 2 cm bagian atas, 2 cm bagian kiri, dan 2 cm bagian kanan, dan 2 cm bagian bawah dengan bidang landscape. Oke, ikuti langkah-langkahnya yuk. Yang pertama, kita harus membuka dokumen baru. Dan kita klik Pack Layout dan Pack Setup. Ini dia, ada tanda panah kecil di sini, kita klik. Kita atur papernya dulu. Karena pertama tadi kita memakai A4, sekarang kita juga pakai A4. Marginnya kita buat top 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, dan right 3 cm. Oke. Dengan orientation portrait, and kita klik OK. Ya, begini dia bentuknya. Dan kita ke halaman kedua, kita tekan enter ke bawah. Kita letak kursor di bagian bawah. Dan kita klik Pack Layout. Dan Pack Setup tanda panah kecil. Dan papernya kita buat ukuran legal. Dan marginsnya dengan ukuran masing-masing 2 cm. Topnya 2 cm. Dan left 2 cm. Dan bottom 2 cm. And right 2 cm. Oke, dengan landscape, dan kita buat apply to-nya, jangan lupa buat this point format. Halaman yang kita buat tadi saja. Klik OK. Dan begini bentuknya, dan ini yang landscape, dan yang ini yang portrait. Nah, misi 1 telah selesai, dan cara-cara ini semoga bermanfaat. Dan kita lanjut ke misi 2, yaitu bagaimana cara memanfaatkan fungsi pack break and section break. Oke, kita lanjut misi yang kedua, yaitu bagaimana cara memanfaatkan fungsi pack break and section break. Baiklah, pada misi kali ini kita akan menentukan fungsi pack break and section break pada Microsoft Word. Pertama-tama, apa yang teman-teman lakukan apabila ingin memindahkan section break ke halaman berikutnya? Apakah teman-teman mengklik tombol enter? Cara ini juga bisa, tapi sangat kurang efisien. Lebih efisien lagi jika teman-teman memanfaatkan fungsi pack break dengan cara mengklik Pack Layout, tekan Breaks and Pack. Maka dengan otomatis section break akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, kita masuk pada bagian section break. Kita masuk pada section break. Bagi apa yang teman lakukan ketika ingin membuat format halaman yang berbeda pada satu dokumen, misalnya halaman cover tanpa halaman, kata pengantar dengan 1 Romawi, daftar isi dengan 2 Romawi, daftar tabel dengan 3 Romawi, dan bab 1 pendahuluan dengan angka 1. Mari kita memperhatikan langkah-langkahnya. Dengan pertama kita turunkan satu-satu dengan klik Pack Layout, Breaks and Pack, dan juga daftar isi sama saja, Pack Layout, Breaks and Pack, dan juga daftar tabel, Breaks and Pack, begitu juga bab 1 pendahuluan, Breaks and Pack. Oke, dan semuanya telah turun, dan selanjutnya kita akan membagi halaman cover ke beberapa section. Seperti halaman cover kita bagi menjadi bagian section 1, kata pengantar section 2, daftar isi dan daftar tabel section 2, dan pendahuluan section 3.
Bagaimana caranya? Pertama kita klik kursor, letak kursor di bagian kanan dekat kata pengantar. Kita klik pack layout, kita klik bricks, and kita klik next pack. Oke, kita klik 2 kali ya. Kita lihat, ya ini dia halaman cover dengan section 1 dan kata pengantar dengan section 2. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, kita buat section 3. Caranya sama saja. Letak kursor di bagian bab 1 pendahuluannya, klik pack layout, bricks, and next pack. Oke, kita klik 2 kali untuk melihatnya. Ya, udah jadi section 3 ya. Dan selanjutnya kita lanjut membuat nomor halaman. Bagaimana caranya? Pertama kita letak kursor di bagian kanan kata pengantar, terserah mau bagian kanan, atas, bawah, atau gimana terserah. Yang penting kursornya diletak. Kita tekan insert, pack number, and format. Kita buat 1 Romawi, start out. Oke. Start out dan klik OK. Sebelum ada nomor halamannya, kenapa? Karena kita baru mengatur formatnya, tapi kita belum masukkan nomor halamannya. Caranya dengan klik pack number, bottom, setelah mau letak di mana, kita letak pada bagian bawahnya. Kita klik OK. Begini dia jadinya, tapi jangan lupa matikan dulu link to verify linknya. Kita tekan, dan bagian atasnya itu tadi bisa kita hapus. Oke. Dan ini dia halaman cover tanpa halaman kata pengantar 1 Romawi, daftar isi 2 Romawi, dan daftar tabel 3 Romawi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, angka 4. Caranya mudah saja. Kita klik insert, pack number, dan kita buat formatnya itu angka 1 ya. Oke. Add start out 1, klik OK. Nah, ini dia. Sudah jadi 1. Nah, ini dia cara memanfaatkan fungsi pack break and section break pada halaman cover tanpa halaman, kata pengantar 1 Romawi, daftar isi 2 Romawi, daftar tabel 3 Romawi, dan bab 1 pendahuluan angka 1. Nah, telah selesai misi yang kedua dengan memanfaatkan fungsi pack break and section break. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke misi 3, yaitu tentang fungsi indent. Dan selanjutnya kita lanjut ke misi kita yang ketiga, yaitu fungsi indent. Sama-sama kita tahu bahwa indent itu ada 3. Yang pertama itu ada first line indent, dan yang kedua first line indent itu yang barisan ke atas, yang baris atas. Yang hanging indent itu yang bagian bawah, dan left indent itu bagian kiri, dan right indent itu bagian kanan. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Bisa dilihat, kalau kita ingin memindahkan dengan fungsi indent ini, maka kita boleh letak kursor di bagian mana saja yang ingin kita pindahkan. Contohnya bagian akhir boleh, tengah boleh, dan kita letak kursornya di bagian, sebagai contoh kita letak kursornya di bagian awal, pinggir, sebelah kanan dengan membuat first indent. Lihat apa yang terjadi. Dia akan berubah, dia akan berpindah sesuai dengan namanya first line indent. Oke. Kalau yang sebelah kanan yang disebut dengan hanging indent, dia akan memindahkan bagian 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, dia akan menggeser, ya begini. Oke. Iya.
Dan biasanya hanging indent ini berada di 0 cm, sedangkan first line indent itu biasanya berada di 1 cm atau 1,5 cm. Oke, dan selanjutnya coba kita klik right indent, dia akan berpindah seperti apa? Ya, seperti ini. Dan dia akan berpindah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Oke. Iya. Dan inilah fungsi dari indent tersebut. Oke, dan ketika kita mengapakan indent yang bagian bawah, maka semuanya itu akan bergeser. Kita lihat, ya begini, semuanya itu ikut bergeser. Seperti yang kita lihat. Ke kiri. Oke, dan setelah kita bagian tanggal, kita ingin memindahkannya, berarti kita harus melihat semua indent yang sebelah kiri ini, semuanya akan ikut berpindah. Oke, bentar. Kita klik bagian bawahnya, maka semuanya itu akan berpindah. Kita klik back indentnya, semuanya itu akan berpindah sesuai yang kita inginkan. Oke, seperti ini dia jadinya. Seperti ini dia jadinya dan berhasil. Dan maka inilah fungsi dari indent dalam Microsoft Word tersebut. Sehingga kita tidak sulit lagi untuk menggunakan Pack. Nah, ini dia manfaat fungsi indent. Sudah diapakan, sudah saya lakuin, dan kita itu tidak perlu menggunakan apapun lagi dengan fungsi indent ini. Kita tidak banyak menghabiskan waktu. Dan di sini misi 3 kita telah selesai, misi 1, 2, 3 sudah selesai, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi yang melihatnya, karena saya juga baru belajar, dan sekian dari video ini, misi 1, misi 2, misi 3 dalam aplikasi komputer IHA Ilmu Home 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.